Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transformasi penjaminan mutu UMKM melalui strategi pengendalian kualitas berbasis data. Materi ini membahas bagaimana UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya menggunakan alat-alat pengendalian kualitas. Nah, langsung saja kita ke permasalahan UMKM. Nah, permasalahan UMKM itu cukup kompleks, di antaranya keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang masih sederhana, terus SDM yang belum terlatih dengan baik. Nah, selain itu juga permasalahan UMKM itu seperti kurangnya inovasi dan proses produksi yang tidak konsisten juga menjadi penyebab utama rendahnya kualitas produk. Nah, dari permasalahan UMKM kita ke dampak masalah. Apa sih dampak masalah dari permasalahan UMKM tersebut? Nah, dari berbagai permasalahan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, nah dampak yang muncul adalah meningkatnya produk cacat. Yang pertama itu meningkatnya produk cacat, yang kedua biaya produksi menjadi lebih besar, serta menurunnya daya saing di pasar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kepuasan pelanggan itu juga ikut menurun. Nah, setelah dampak masalah, kita ke solusi. Solusinya apa? Yaitu SKC. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Statistical Quality Control atau SQC. Nah, Statistical Quality Control ini merupakan metode pengendalian kualitas berbasis data yang bertujuan untuk mengurangi cacat produk. Nah, yang pertama mengurangi cacat produk, yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga itu menjaga konsistensi kualitas. Itu adalah solusinya. Selanjutnya kita ke alat pengendalian kualitas. Nah, dalam SKC tadi terdapat beberapa alat yang sering digunakan. Yang pertama itu ada check set, terus yang kedua ada diagram Pareto, yang ketiga ada brainstorming, dan selanjutnya ada fishbone diagram. Dan yang terakhir itu selanjutnya itu ada 5 whys, terus ada control chart. Nah, alat-alat ini saling terhubung dan digunakan secara bertahap untuk menyelesaikan masalah kualitas. Selanjutnya kita ke check set. Nah, check set itu adalah alat untuk mengumpulkan data cacat produk secara langsung di lapangan. Nah, dengan alat ini kita itu bisa mengetahui jenis dan frekuensi kerusakan secara lebih akurat, seperti itu. Selanjutnya, seperti apa contoh data cacat? Nah, contoh data cacat itu dari data yang dikumpulkan itu kita bisa melihat jenis cacat yang paling sering terjadi. Contohnya seperti cacat ukuran, coretan, dan sisa lem. Nah, itu contoh data cacat. Nah, data ini itu menjadi dasar untuk analisis yang selanjutnya, seperti itu. Lanjut kita ke diagram Pareto. Diagram Pareto itu digunakan untuk menentukan prioritas masalah. Jadi ditentukan tuh prioritas masalahnya. Contohnya prinsipnya adalah 80%. Diagram Pareto itu digunakan untuk menentukan prioritas masalah. Jadi ditentukan prioritas masalahnya, Pak. Nah, prinsipnya itu adalah 80% masalah biasanya itu disebabkan oleh 20% faktor utama. Jadi kita fokus pada masalah yang paling besar dampaknya, seperti itu. Nah, contoh Paretonya itu, contohnya pada industri, misal cacat seperti lubang atau ampas dan pori menjadi penyebab utama kerusakan produk. Nah, dengan mengetahui ini, perusahaan itu bisa fokus memperbaiki masalah yang paling berpengaruh, seperti itu.
Slide selanjutnya yaitu brainstorming. Nah, setelah mengetahui masalah utama, langkah selanjutnya adalah brainstorming. Nah, brainstorming itu bertujuan untuk mengumpulkan ide dari tim tanpa adanya kritik agar menghasilkan solusi yang kreatif. Itu adalah brainstorming. Slide yang selanjutnya ada diagram fishbone. Fishbone diagram itu digunakan untuk mencari penyebab masalah secara lebih detail. Biasanya menggunakan pendekatan 6M, yaitu manusia, mesin, metode, material, pengukuran, dan lingkungan. Itu adalah 6M. Nah, contoh fishbone itu sebagai contoh penyebab masalah itu bisa berasal dari pekerjaan yang kurang teliti. Contohnya itu mesin yang sudah tua, metode yang tidak standar, hingga lingkungan kerja yang kurang mendukung. Itu adalah contoh fishbone. Dan yang terakhir ada metode 5Y. Metode 5Y itu digunakan untuk menggali akar masalah dengan cara bertanya mengapa secara berulang sampai 5 kali. Tujuannya itu agar kita tidak hanya memperbaiki gejala, tetapi juga penyebab utamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.